tadi ada pertanyaan tentang masalah adzan. Jadi prinsipnya adzan itu kalau yang dibahas tentang pelafatan atau lafaz itu biasanya kalau orang mengucapkan adzan yang keliru, kalau di tempat kita biasanya, ini saya kapasitasnya hanya menyampaikan ya, saya juga bukan ahli tajwid, saya bukan ahli tahsin, saya bukan ahli qiraat, tapi yang biasa kita tidak mewaspadai kekeliruan ketika adzan itu adalah pada saat mengucapkan syahadat, asyhadu, biasa diucapkan asyadu. Nah, karena terlalu cepat, jadi harusnya haknya diucapkan asyhadu. Nah, biasanya diucap asyadu. Nah, jadi haknya hilang, itu biasanya di situ. Nah, kemudian juga perlu dibedakan antara ha sama ha, yang tipis sama yang tebal, meskipun sama-sama huruf halqi, huruf tenggorokan. Berikutnya lagi biasanya itu pada lafadz anna itu harusnya di syiddah, dengung, gunnah, anna, tapi biasanya terlalu cepat, ana. Kemudian yang berikutnya pada lafadz penyebutan nama Nabi, harusnya ditekan, tapi biasanya Muhammadan. Nah, harus ditekan, ditahan, digunnahkan. Muhammad ditekan, bukan Muhammadan, tapi ditekan. Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Jadi biasanya di situ. Kalau di tempat lain jarang untuk kepleset. Tapi ingat, nanti ini silahkan dikonsultasikan kepada ahli adzan. Saya bukan ahlinya, termasuk kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi biasanya yang kita simak, yang kita dengar, yang janggal dari sisi makhraj pengucapan itu adalah di asyhadu, kemudian anna, kemudian Muhammad. Jadi Muhammadar. Nah, itu di situ harusnya ditekan. Kalau yang lain biasanya aman-aman saja. Atau kalau misalnya dalam iqamah, kalau mau disambung biasanya yang keliru di qad qamatis sholatu, harusnya tu kalau disambung. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Teko-teko, bukan teko-teko. Kok teko-teko? Qad qamat. Nah, ini qad qamat. Ya, qad sungguh, qamat telah tegak. Nah, biasanya di situ. Dan memang untuk adzan itu syaratnya tidak ketat seperti dalam bacaan lain, atau juga misalnya apakah disyaratkan harus balik misalnya, itu juga memang tidak ketat, karena memang adzan ini juga hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi wajib sejumlah yang mencukupi. Satu kampung ada satu sudah cukup. Kalau sudah dengar adzan ya sudah cukup. Nah, ya, tidak perlu kemudian muadzinnya 3 atau 5, tidak perlu. Sudah terdengar adzan, maka bagi yang lain sudah gugur. Demikian pembahasan kita, banyak salah, mohon maaf. Pada prinsipnya kita semua harus tetap terus belajar, termasuk saya pribadi harus terus belajar tentang masalah yang terkait dengan qiraat atau dengan bacaan, termasuk pada saat melafadzkan adzan. Kita harus tetap terus belajar, dan jangan sampai kemudian kita takut salah kemudian kita tidak mau adzan. Jangan sampai kita takut salah lalu kemudian kita tidak mau membaca Al-Quran, karena banyak orang yang tidak mau baca Al-Quran karena takut salah. Kenapa? Enggak malah keliru. Nah,
Tidak perlu takut salah, karena setiap hurufnya diberikan pahala 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kalau andaikan jenengan salah 10 huruf, nah, dosanya dihitung 10, tapi kan masih benar 9, pahalanya masih 90, jadi tidak dosa lagi. Kenapa? Karena masih untung. Karena kalau andaikan misalnya salahnya salah yang jali, salah yang keliru, yang betul-betul keliru, andai pun misalnya itu berdosa misalnya, maka kalau salahnya 10 huruf dari 19 huruf, maka dosanya dihitung berapa? 10. Tapi ingat, benernya ada 9, pahalanya 10 kali lipat, berarti pahalanya berapa? 90. Nah, berarti kita rugi apa untung meskipun salahnya 10? Masih beruntung. Beruntungnya lagi, orang yang membacanya masih banyak salah, banyak terbata-bata, itu masih lipat 2. Ya. Jadi maka falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Sehingga tidak usah takut membaca Al-Qur'an, tidak usah takut belajar dengan alasan tidak malah keliru dosa. Ini tidak benar. Mestinya kita sebagai dai, sebagai mubalik itu memberikan semangat, bukan malah mengendorkan semangat. Diajari tahsin, wah nanti kalau keliru ini dosa, ini dosa. Akhirnya malah yang biasanya sudah baca Quran tidak jadi baca Quran karena khawatir berdosa. Padahal setiap hurufnya itu berpahala. Jadi setiap hurufnya itu berpahala. Dan kalau pahala dilipatkan 10, andai pun dosa tidak dilipatkan 10, tapi hanya dihitung 1. Masuk 19 huruf kok misalnya benernya cuma 1, nah, orang mungkin. Masuk benernya yang siji, alif tok itu kan. Jadi insya Allah masih banyak beruntungnya, masih dapat banyak pahalanya. Dan ingat, kalau memang kita belum mampu, belum bisa, ya terus belajar, jangan malu untuk mencoba, jangan malu untuk mendatangi guru, tentu yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau memang kita belum bisa, jangan pernah bosan untuk belajar. Jadi istilahnya kita menjadi pembelajar abadi, senantiasa belajar dan belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.